ketika lu ditipu dan lu kehilangan ratusan juta, itu perasaan lu gimana? Miliaran aja udah ikhlas sih sebenarnya. Lu Pernah banget pak. ketipunya miliaran apa ratusan sih? Miliaran pernah. Miliaran? Iya. Gue pikir ratusan gimana? 7M pernah kita ketipu. Menurut gue pribadi ya, karena gue ngasih orang 200 juta, ngebuang 200 juta, gue dapet feedback lebih dari 200 juta dari Tuhan gitu. Gue kerja di restoran, ya kan. Gue keluar, si business owner ini orang Malaysia. Dia bilang, Richard, saya pengen buka usaha, bantu saya dong. Dia kasih gaji 7,5 juta. Karena gajinya cuma 7,5 juta, gajinya bagi 3. Jadi gue bisa nyiptain rumah makan gratis karena gue udah ngerasain gimana rasanya nggak punya uang, rasanya digaji sedikit, gimana makan susah. Richard, orang tuh harus kerja untuk makan. Richard, rumah makan gratis tuh nggak ada benefit apa-apa buat masyarakat, bikin orang makin males. Bukan itu apa yang gue cari. Yang gue cari adalah orang-orang yang nanti mungkin punya mindset bahwa wah gue harus berhasil nih, gue harus bisa bantu orang nih, karena gue sudah dibantu terlebih dahulu gitu. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Gue baru aja ngobrolin ini kayak dimana uang itu digunakan sebagai alat. Kayak gue ngomong sama anak gue gitu. Ini apa? Pisau. Ini apa? Garpu. Gunanya apa? Let's say pisau deh. Pisau ini untuk motong. Ya, itu untuk sesuatu yang baik, untuk masak dan lain-lain. Tapi bisa juga digunakan untuk menyakiti orang gitu kan. Nah, bayangin kita pengen coba ngumpulin pisau sebanyak-banyaknya. Dan habis itu pisau ini udah mulai kita sembah. Dan pisau ini akhirnya kita ngelihat ada orang yang punya pisau lebih bagus, kita langsung sirik segala kayak gitu. Itu aneh kan? Oh iya itu aneh banget. Tapi sayangnya orang-orang mempunyai hubungan tersebut dengan uang. Uang itu hanya sebagai alat untuk pembayaran, mata uang yang tadi lu bilang. Tapi orang tuh bisa sampai nyembah-nyembah uang dan dia ngelakuin apa aja untuk mendapatkan uang tersebut. Ketika ada orang yang mendapatkan uang lebih banyak, dia akan lebih sirik gitu misalnya dan lain-lain. Dan I think lu tadi cara ngejelasin the fact that lu bisa ngasih rumah makan gratis ke orang 500 orang setiap hari gitu kan, dan lu bisa ngasih kerjaan ke 1.600 orang, dan itu karena lu menggunakan uang. Itu menurut gue gila sih, itu pemikiran yang berbeda banget. Tapi ketika lu ditipu dan lu kehilangan ratusan juta, itu perasaan lu gimana? Anggap aja kalau misalnya dari analogi yang tadi, pisau gue hilang nih. Gue harus beli pisau baru. Tapi kalau ini kan lu kehilangan ratusan juta gitu. What was it like for you? Kehilangan ratusan juta ya. Miliaran aja udah ikhlas sih sebenarnya. Lu sempet gak sih? Pernah banget pak. Ketipunya miliaran apa ratusan sih? Miliaran pernah. Miliaran? Iya. Gue pikir ratusan cuman. 7M pernah kita ketipu. Ratusan juga pernah. 7M, kita fokusnya 7M aja. Gila, Kita, lu ditipu 7M. Enggak, tapi maksudnya ditipu 7M itu berarti kayak lu punya duit di bank 7M hilang, atau value-nya 7M dan itu gak pernah tercapai gitu. Jadi gini, gue pernah share juga di sosial media. Gue bangun central kitchen, luasnya 1.300 meter persegi. Gue udah habisin 7 miliar lah total. Untuk bikin si central kitchen tersebut. Itu. Kita udah bayar ke kontraktornya, tapi gak dikerjain, cuma sampai 50% lah. Dan at the end, semua elektronik yang kita beli itu jadi rusak semua pak. Gak jalan. Jadi ya sampai sekarang juga masih gak jalan gitu. Ya udahlah, nyampe pengadilan dan sebagainya. Ya udah, ikhlasin lah. Kehilangan 7M, maksud gue itu kehilangan uang gitu ya. Dan ketika tadi kita ngomongin kalau uang itu hanya sebagai alat, gimana caranya supaya lu ngejaga hati lu, jangan sampai lu dengki, jangan sampai lu kayak pengen balas dendam, jangan sampai lu kayak, dan lu ngomong ikhlasin. Tergantung purpose-nya ya pak ya. Jadi kalau misalnya bercanda, ya punya pisaunya jangan satu, makanya punya pisaunya 1 juta misalkan. Jadi hilang satu nggak berasa misalkan, kalau pengen bercanda jawabannya ya. Iya kan? Jadi gimana biar nggak hard feeling lah, kehilangan pisaunya, kehilangan uangnya. Ya punya pisaunya jangan cuma 7M 100 juta. Iya gitu. Misalkan. Jadi sakit hati tuh misalkan kalau mau bercanda. Tapi kalau misalkan mau jawaban serius ya, gue waktu itu mungkin kayak wah sakit juga ya gitu. Tapi gue pikir diskusi sama orang tua, sama teman-teman, mungkin masih beruntung nih, hilangnya 7 miliar. Coba 10 tahun lagi, gak pernah ngalamin masalah yang sama.
Tapi Pak, jujur ya, saat gue buka itu, gue ketipu itu, gue langsung buat strategi yang baru. Gue buat perusahaan namanya SBB, Sukses Bumi Boga, kontraktor sama temen gue. Wow. Jadi kita Langsung lu bikin kontraktor sendiri bikin aja kontraktor udah? sendiri. Heeh. Dan handle project-project bisnis gue dan teman-teman Ya, khusus yang pengusaha. pengen bikin central kitchen, ya? Enggak, yang komersil, Oke. bukan residen ya. Jadi mau bikin gudang, Alright. kafe, Ya. restoran, apapun Ya, itulah. ya. Wow. Kita buka itu. Jadi mungkin kalau hari itu nggak ketipu, gue nggak punya SPB, Sukses Bumi Boga. Ya. Jadi, ya gue selalu bilang, ya beruntung aja nih, ruginya cuma 7 miliar. Coba 10 tahun lagi Pak, lagi bangun apa gitu kan, nggak paham, mungkin ruginya 70 miliar. Ya. Ya udah, ikhlasin aja lah. Ya. Tapi saat kita fokus untuk improve ya kan, 7 miliar itu mulai balik tuh pelan-pelan. Saat kita dapat project lagi, Ya. dapat cash lagi, dapat kerjaan lagi, dan pikiran kita, ya udahlah, let it go, ya kan. Biarin yang berwenang urus, ya kan. Kita fokus ke depan. Udah. Wow, itu benar-benar mempunyai, again ya, maksudnya yang gue ngeliat nih Richard nih mempunyai hubungan yang sangat sehat banget dengan uang, sehingga kayak, ya nanti uang bisa dicari lagi lah. Benar-benar uang tuh dipakai sebagai alat banget gitu. Orang kayak misalnya mau makan gratis, keluarin dana berapa sih, Chat? 200 juta something lah Setiap bulan. hari. Tiap bulan. Kenapa nggak dibeliin satu hal yang bagus gitu loh? Dibeliin barang-barang mewah misalkan. Kayak mobil sport misalkan, atau misalkan instead of kasih rumah makan gratis, kenapa nggak 200 juta per bulan, lu kumpulin untuk beli Lamborghini atau ya, Ferrari gitu. kebeli barang-barang pribadi lah. Ya. Menurut gue pribadi ya, karena gue ngasih orang 200 juta, ngebuang 200 juta, gue dapat feedback lebih dari 200 juta dari Tuhan gitu loh. Berkat makin diberkatin, orang-orang lihat makin positif, makan ke sambal bakar, revenue makin naik, profitabilitas makin naik, return-nya makin naik. Jadi nggak ada hal yang percuma sih Pak menurut gua. Hari ini lu ditipu 7 juta atau misalkan 70 juta atau 7 miliar atau 700 juta. Ambil sisi positifnya. Untung nggak 10 tahun lagi ketipunya. Kalau 10 tahun lagi mungkin kan value-nya beda Pak. Udah jadi ya. Betul dong? Ya. Gitu aja. Tapi poinnya adalah ya jangan jadikan uang itu sebagai Tuhannya kita lah, bahaya banget Pak. Mau nyembah-nyembah uang sih lucu juga ya. Bukan, maksud gue kalau misalnya lu kehilangan 7M tuh ada orang yang bisa bunuh diri misalnya atau Yang satu keluarga Pak, Iya. yang bunuh diri kemarin di apartemen, dia kan terlilit hutang. Makanya tadi definisi gagal tuh apa sih? Gagal tuh kan saat lu berhenti ya. Ketika lu berhenti kan. That's so good. Tapi saat lu mencoba terus belum gagal Pak. Orang nggak ada waktunya kok. Bukannya tanding badminton head to head atau boxing head to head ya dengan sampai waktu ada periode tertentu ya. Kesuksesan kan nggak ada limitasi waktunya Pak. Ya. Hari ini lu gagal kata siapa? Ini belum sukses aja. That's so good. Dari segi mindset ya, tadi kita balik lagi gitu ya. Hubungan lu sendiri sama Tuhan tuh seperti apa sih? Kayaknya lu sehat banget gitu. Kayak tadi dengan cara lu bilang Tuhan tuh selalu memegang tangan lu dan lu yang membuat semuanya bersama Dia. Itu kok bisa mempunyai hubungan sesehat ini sama Tuhan gitu? Karena gini Pak, gue tuh nggak tahu ya, gue tuh suka diskusi orangnya. Gue tuh tipe orang yang suka diskusi lah kalau ngobrol lama dan sebagainya, ya kan. Belajar dari teman-teman juga yang lebih sukses, lebih senior kayak ngobrol sama Bro Daniel, oh ada insight bagus nih. Mungkin ada yang jelek juga atau apa, sama kayak diri gue pribadi gitu. Ya. Jadi gue selalu diskusi sama banyak orang. Nah di situ menurut gue mindset terbentuk. Kalau cuma baca buku dan sebagainya, nggak ada implementasi nyata, doing nothing juga sih menurut gue Pak. Jadi kalau baca buku jadi kayak vitaminnya doang lah Pak. Tapi kalau lu nggak olahraga, ya percuma gitu loh. That's good. Lu harus olahraga juga, lu harus ketemu orang, lu harus diskusikan. Ya. Karena kan lu ngomong langsung sama Tuhan kan hampir nggak mungkin, betul dong? Lu cuma bisa doa sama Tuhan, ya kan? Tuhan mungkin kasih intuisi lah ke lu, ya kan? Tapi kan nggak ngomong secara langsung gitu. Mungkin ngomong secara langsungnya dengan perantara, dari ke Bro Daniel, ke teman-teman yang non Kristen juga dan sebagainya, apapun itulah, ya kan? Oh, jadi kita bisa ngasih pandangan nih. Banyak banget teman-teman yang hari ini kena rugi misalkan 10 miliar. Belum lama teman-teman masih umurnya 28. Belum nikah ya kan ketipu 10 miliar. Senang-senang aja, have fun aja. Gokil. Jadi
Ya, karena kita diskusi juga sama beberapa orang. Caranya mau diskusi gimana ya, kita harus punya sesuatu, value juga. Makanya jangan ngelakuin hal yang sama terus-menerus. Punya bisnis kayak apa, punya converting ada revenue atau apa, biar orang juga pengen diskusi Pak sama kita. Jadi kita punya pandangan apa nih. Kalau kita cuma karyawan kantoran, mau diskusi sama misalnya yang punya perusahaan apa ya, mereka bakal nanya, "Kamu punya value apa?" Ya pelan-pelan lah, gitu. Jadi kalau gue pribadi Pak ya, kenapa punya mindset yang mungkin berbeda, ya bukannya mindset ini terlahir dari diri sendiri, bukan. Karena diskusi aja Pak, diskusi sama banyak orang. Lu punya mentor? Gue selalu bilang yang senior-senior gue tuh mentor gue Pak. Jadi, oh ini guru gue gitu. Jadi semua orang gue anggap guru lah, gitu. I love that. Lu sekarang nih di rumah makan gratis, itu, apa sih yang spark you to do rumah makan gratis? Pertama kalinya banget tuh gara-gara apa? Jadi gini Pak, waktu ini sih komitmen gue sebenarnya, kan gue pengusaha nih, F&B. Kontribusi apa yang bisa dikasih ke masyarakat? Ya nggak jauh-jauh dong dari ekspertisnya kita, makanan. Gue pengen ngasih makanan-makanan yang layak buat orang banyak, ya kan? Nah, ini moment of truth-nya kapan? Saat waktu itu gue nih Pak, keluar dari, restoran, gue bikin summer house dulu, belum kerja di Kawan Lama Group nih Pak. Sorry, kerja di Kawan Lama Group, gue resign dari Kawan Lama Group. Oke. Gue resign, gue buat, summer house lah, ya kan? Si summer, sorry yang minuman itu kan? Iya, summer minibar, summer house. Jadi awalnya tuh Summer house dulu? summer house dulu, ya kan, baru ke summer minibar. Jadi pas gue kerja di sana tuh sambil nyambi buat konsep lah, buat layout, masih belum literally jalan lah. Oke. Nah, gue buat summer house tuh. Summer house itu gue digaji Pak, cuman 2 juta per bulan. Digaji sama siapa summer house? Jadi gue tuh waktu itu kerja ya gue nggak sebutin nama Pak ya, gue kerja di restoran, ya kan. Gue keluar, si business owner ini orang Malaysia. Dia bilang, "Richard, saya pengen buka usaha, bantu saya dong." Dia kasih gaji 7,5 juta. 7,5 juta, ya kan. Gajinya itu gue undang temen gue Pak 2 yang sekarang jadi partner gue, Mas Renal sama Mas Faras. Karena gajinya cuma 7,5 juta, gajinya bagi 3. Betul dong? Iya. Pas tahun kedua, istri keduanya yang ngurusin bisnisnya karena orang ini udah cukup tua lah berumur. Diturunin tuh Pak gajinya 6 juta. Jadi tahun kedua 2 juta. Gokil. Nah, selama tahun itu tersiksa banget lah. Makan susah. Gue dulu seneng banget makan ayamnya Indomaret tuh Pak, 7.000 udah pakai nasi dulu. Gila. Ya. Nah, gue merasa bahwa wah, nggak bisa berpikir jernih nih, makanan nggak ada yang enak, nggak makan susah dan sebagainya. Wow. Makanya gue nyiptain rumah makan gratis supaya orang bisa berpikir jernih. Dia kan buka kan siang kan. Orang pas mau pulang atau pas sebelum istirahat ya kan orang bisa makan enak gitu. Kalau di rumah kan dia makan sama keluarganya atau apa. Jadi pas siang dia pengen hemat-hemat nih atau apa, dia silakan makan di rumah makan gratis. Wow. Supaya dia bisa dapat energi lah untuk bisa berpikir lebih positif. Ya. Gitu. Dan background-nya adalah karena gue pengusaha F&B Pak. Kalau gue pengusaha misalkan entertain misalkan, kalau punya waterboom misalkan, ya mungkin gue bikin waterboom gratis. Ya. Misalkan yang relate aja gitu. Relate. Gitu. Yeah, that makes so much sense. Jadi gue bisa nyiptain rumah makan gratis karena gue udah ngerasain gimana rasanya nggak punya uang, rasanya digaji sedikit, gimana makan susah, ngarepin promo dan sebagai apapun itulah. Lu nggak takut gue nggak tahu ya, maksudnya di rumah makan gratis ini kadang-kadang kan sebagai orang baik itu sering dimanipulasi. Let's say gitu ya, ada orang yang tiba-tiba di rumah makan gratis dia bungkus 20 bungkus, tapi ini bego-begonya lah. Atau misalnya si orang ini dia akhirnya kayak tadi tuh, dia sendiri akhirnya nggak grow. Kayak gara-gara safety net. Udah ada rumah makan gratis ini, gue nggak perlu kerja, yang penting gue makan di rumah makan gratis. You know, like niat tuh baik supaya dia bisa berinovasi dan mikir, tapi dipakainya buat sesuatu yang akhirnya tidak membuat dia bertumbuh dan berkembang juga. Itu gimana, man? Oke, ini pertanyaan bagus nih. Karena pas gue buka rumah makan gratis, gue banyak WA aneh-aneh. Richard, orang tuh harus kerja untuk makan. Richard, rumah makan gratis tuh nggak ada benefit apa-apa buat masyarakat, bikin orang makin males. Pandangannya mereka. Pandangannya gue Pak, saat dia makan di rumah makan gratis, ya kan? Lagi susah nih,
ya kan. Anggaplah gue di tahun yang 5 tahun yang lalu lah, gue recharge, gue makan di rumah makan gratis. Makan, ya kan, wah gue bakal blessing banget dan banyak banget yang sudah blessing, didoain gue dan sebagainya. Dia merasa bahwa gue harus bikin rumah makan gratis one day saat gue sukses. Mungkin ada orang terkonversi jadi barrier untuk ya udahlah, udah makan gratis makin males lah. Tapi bukan itu Pak yang gue cari. Yang gue cari adalah orang-orang yang nanti mungkin punya mindset bahwa, wah gue harus berhasil nih, gue harus bisa bantu orang nih, karena gue sudah dibantu terlebih dahulu gitu loh. Wow. Diberkati karena sudah diberkati terlebih dahulu gitu loh. So good. Jadi bukan hal negatif yang gue pandang. Karena kalau mau hal negatif, ya kan banyak banget posisinya. Kenapa sekolah sampai SMA digratiskan? Nanti kalau digratiskan, orang ini dong makin makin malas untuk sekolah karena dapetin dengan gampang. Itu kan selalu pikiran negatif orang kan. Tapi berapa banyak orang yang sekolah digratiskan, makin punya pendidikan yang lebih baik, makin berimpact buat negara. Betul dong? Jadi segala sesuatu hal yang kita ambil, langkah apa, pasti ada sisi negatif dan positifnya. Orang nggak salah mikirin di sana. Mungkin pandangan mereka. Pandangan gua, ya kan, gua untuk ngefilter orang-orang nih Pak, yang mungkin nanti punya prinsip. Dan banyak banget yang DM gua, "Bang, one day gua bales lu. Gua bakal buka rumah makan gratis yang lebih gede. Bang, one day." Ya kan? Oke, gua tunggu. Padahal kadang-kadang gua komen tuh, gua pin di komen. Oke, gua tunggu. Itu orang-orang yang mungkin dia bakal menghasilkan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Dan dia bakal ngebantu orang lebih besar lagi. Pak, orang kalau prinsipnya males Pak, emang udah males Pak. Jadi mau dikasih apapun ya pasti males gitu. Walaupun mungkin tetanya belum kebuka yang tadi dia bilang. Ya rumah makan gratis kita fokusnya adalah orang-orang yang punya prinsip bahwa hari ini gue diberkatin, besok gue harus memberkati. Makanya tagline itu Pak, kalau datang ke rumah makan gratis ya, hari ini diberkatin, besok memberkatin. Jadi keren. di pintu masuknya itu Pak, rumah hari ini diberkatin, besok memberkatin. Asik. Jadi gitu tagline-nya. Jadi orang pas masuk baca, pas masuk baca, lama-lama keinget deh itu. Tagline-nya kebuka, wah hari ini diberkatin, besok memberkatin, hari ini diberkatin, besok memberkatin. Kan ayat Alkitab gitu. Udah berapa lama by the way? Udah berapa lama rumah gratis? Hampir setahun lah Pak. Hampir setahun. Dan selama setahun itu udah ada cerita yang satu orang yang tadinya benar-benar bergantung banget sama rumah makan gratis, sampai akhirnya dia sendiri udah bisa dapat kerja, bisa berinovasi, bisa. Banyak banget Pak yang DM. Serius loh. Bang, gue kalau nggak punya duit, ya kan, gue Gojek. Sekarang gue udah bisa nih Bang, ngasih makanan. Come on. Bang, ini gue bungkusin karena gue terinspirasi. Ini banyak banget Pak, literally banyak banget. Jadi nggak selamanya hal yang kita pengen tuh sisi negatif terus gitu. Pasti ada positifnya. Banyak banget yang wah terinspirasi dari Bang Rich misalkan, kan kalau di Instagram Bang Rich kan ngasih, "Bang, boleh gak nyumbang nih?" Ya kan, kue-kue. Boleh dong kasih kue. Jangan kan itu Pak, orang pajak, kantor pajaknya aja di kota pemerintahan Tangerang, itu ngasih subsidi. Amplop. Tapi kita bilang kita nggak terima subsidi, dipaksa tuh. Akhirnya kita konversi ya waktu itu jadi kue-kuean. Wow. Oh jadi ini bentar, rumah makan gratis lu nggak terima donasi? Nggak. Jadi benar-benar purely semua dari lu? Iya. Jadi misalnya ada orang yang lagi nonton tergerak gitu, gue juga pengen ngebantuin rumah gratis. Sampai one day nanti gue punya legalitas yang jelas Pak. Misalkan yayasan, kalau pribadi enggak. Gue takut Pak. Takutnya disangka yang aneh-aneh. Ya uang dari mana juga gitu. Uang nggak seberapa misalkan, bukan meremehkan ya. Tapi sampai ada legalitas yang jelas lah. Kalau nggak ada legalitas yang jelas, pribadi enggak. Kan banyak banget nanti gue takutnya ada salah paham lah. Jadi niat baik kita, wah lama-lama jadi profit nih gitu. Kan niat baiknya kita kan, takutnya orang berpikiran jelek lah. Jadi gue pikir nggak boleh. Kalau ada mau nyumbang pun itu selalu kita konversiin. Jadi kue-kuehan, jadi snack-snackan, jadi apapun itu. Di luar dengan kuota yang kita sepakatin. Bro, gila, you inspire me so much. Thank you. Makasih Bro Daniel. Thank you banget. Gue kayaknya lagi butuh denger ini di hari ini. Dan gue gak tahu ya, ini gue agak egois nih ya. Mungkin yang denger juga dapat value, gue gak terlalu peduli. Tapi gue dapat banyak banget. Thank you so much. Makanya itu pertanyaan-pertanyaan gue tadi itu benar-benar pertanyaan-pertanyaan dari isi hati gue banget. Makanya tadi kan gue bilang kayak I'm so curious and
perspektif gue juga banyak yang berubah, Chat. Thank you banget. Thank you Bro Nil. Makasih juga loh udah diundang di sini. Lu bener-bener kayak gue nih ngerasa diberkatin supaya suatu saat gue bisa memberkati. Dan ini kita selalu setiap tetangga kita selalu memberikan ini. Wah, merchandising ya? Merchandise ini kok bentuknya. Jadi ini pengingat aja karena gue ngerasa beneran bro, lu itu udah kayak pelita sehingga terang lu ini bisa menerangi tetangga-tetangga di sekitar lu. Wah, gitu. thank you Bro Daniel. Maksudnya melalui rumah makan gratis, melalui 1.600 staff yang employee yang lo gaji juga, berapa banyak keluarga, berapa banyak anak-anak yang bisa makan karena sambal bakar Indonesia. Dan yeah man, you're such a blessing. Thank you so much for being you, Chat. Thank you Bro Nel. Thank you. So guys, kepada semua tetangga kita yang udah nonton, thank you banget. Mudah-mudahan lu sama-sama, gue bener-bener jarang banget ngomong ini ke tetangga kita, tapi gue personally very inspired by seorang Richard Theodore, dan mudah-mudahan kalian juga. Yang pastinya kita ketemu lagi minggu depan. Tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. Bye guys. Bye.